Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Frater harap semuanya dalam keadaan sehat. Semoga dalam masa prapaskah ini juga kita semakin mampu untuk mencintai kedua orang tua kita sama kita. Khususnya kita juga semakin tekun belajar. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang masyarakat. Masyarakat yang bagaimana sih, Frater? Kita akan belajar tentang masyarakat yang kritis terhadap tantangan zaman. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, Frater mau mengajak adik-adik untuk berdoa supaya kita tetap menerima berkat dari Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu mengalirkan cinta kasih-Mu kepada kami masing-masing. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, sehingga kami dapat mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita tahu bahwa gereja adalah kumpulan umat beriman yang dipanggil oleh Allah, oleh Yesus Kristus, untuk melanjutkan karya Kristus di dunia, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Dalam perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini, gereja menghadapi banyak tantangan, baik dari dalam gereja sendiri maupun dari luar. Yesus pernah berkata, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Nah, serigala yang dimaksud di sini adik-adik adalah tantangan zaman itu. Tantangan zaman yang menawarkan banyak sesuatu, sehingga memerlukan dari gereja sendiri harus kritis dan berani menghadapi perkembangan zaman yang sangat pesat. Mungkin adik-adik bertanya, apa sih tujuan dari mewartakan kerajaan Allah? Nah, di sini adik-adik tampak bahwa tujuan kita mewartakan kerajaan adalah untuk menjunjung nilai-nilai perdamaian. Kita tahu bahwa di negara-negara lain sering terjadi konflik. Mungkin juga di tempat kita kadang terjadi konflik. Dan juga kita itu dipanggil untuk menjunjung persaudaraan, di mana kita harus bisa bersatu, bergaul dengan orang yang berbeda budaya. Kita harus juga mencintai, menjunjung nilai-nilai cinta kasih. Kemudian pengampunan. Kekasan kita sebagai orang Kristen adalah mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Yesus Kristus sendiri telah menunjukkan hal itu, di mana Ia selalu mendoakan dan memaafkan siapapun yang telah melukainya, dan juga menegakkan keadilan serta kebenaran. Kita tahu bahwa keadilan dan kebenaran sangat penting adik-adik, agar kehidupan kita di tengah masyarakat, di keluarga, di sekolah dapat berjalan dengan baik. Kita harus akui bahwa dalam perkembangan zaman ada banyak hal positif dan juga tentunya ada hal yang negatif. Hal positif dari perkembangan zaman itu ya seperti dengan adanya teknologi, manusia dapat berkomunikasi dan berinteraksi. Berkomunikasi ya, kita tahu bahwa dalam masa pandemi ini kita dibatasi. Karena pandemi dibatasi, sehingga sulit berkomunikasi dan berinteraksi, tapi melalui teknologi kita masih bisa terhubung meskipun jarak begitu jauh. Perkembangan zaman ini juga
membantu manusia untuk lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun perkembangan teknologi dapat berdampak negatif bagi manusia. Misalnya, materialisme. Materialisme selalu mengutamakan hal-hal jasmania, harta, dan kekayaan. Orang yang materialistis akan selalu mementingkan diri sendiri dan kelompoknya sendiri. Dalam perkembangan zaman ini juga mendapat dampak yang negatif. Contohnya pelanggaran hak-hak asasi manusia, ketidakadilan, korupsi, serta kekerasan masih sering terjadi. Dalam hal inilah gereja harus berani menantang kejahatan itu dengan tetap berpegang pada perintah Yesus. Gereja harus kritis dan aktif untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dialami oleh manusia. Baik, tugas yang harus adik-adik kerjakan di rumah. Yang pertama itu mengerjakan diskusi kelompok. Halaman 101. Adik-adik bisa diskusi dengan teman yang lain. Tentunya entah melalui WA dan sebagainya begitu. Artinya tetap melalui via online. Kemudian mengerjakan lembar pengetahuan bagian 1 sampai 3. Oke adik-adik, terima kasih. Sekian untuk pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari sungguh dapat kita mengerti, agar kita pun mampu kritis terhadap perkembangan zaman, sehingga kita tidak dirusak oleh perkembangan zaman tersebut, melainkan dibantu untuk lebih berkembang. Karena kita tahu bahwa ada juga hal positif dari perkembangan zaman ini. Ya, contoh konkretnya dengan menggunakan HP dan internet lainnya, kita bisa mengakses ilmu pengetahuan yang akan membantu kita menambah wawasan kita, atau mencari informasi-informasi lain yang tentunya juga membantu kita untuk lebih berkembang. Oke adik-adik, terima kasih. Marilah kita akhiri kegiatan belajar kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena melalui manusia kami dapat merasakan ciptaan khususnya teknologi. Kami tetap mohon rahmat-Mu agar kami dapat bersikap kritis dan aktif dalam memecahkan permasalahan yang sedang kami hadapi saat ini, khususnya di era modern ini. Kami tidak mohon berkat-Mu bagi kami semua yang akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik.